Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imelda Juliani dari Program Studi S1 Kesehatan Masyarakat semester 2 dengan NIM 2113 2010 23. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang mata kuliah biomedik yaitu tentang jaringan tubuh manusia, struktur dan fungsi jaringan dasar. Sebelumnya, mari kita ketahui dulu apa sih yang dimaksud dengan jaringan. Jaringan itu adalah sekumpulan sel yang bentuk dan fungsinya sama. Kemudian ada beberapa macam-macam dari jaringan dasar, yaitu ada jaringan epitel, jaringan otot, jaringan tulang, jaringan darah, jaringan syaraf, jaringan lemak, dan jaringan ikat. Yang pertama ada jaringan epitel. Jaringan epitel adalah jaringan yang tersusun oleh sel-sel epitel yang melekat pada membran basalis dan menutupi permukaan dalam dan luar bagian tubuh. Nah, sifat jaringan epitel ini yaitu repair dan reflasemen yang tinggi. Kemudian, jaringan epitel ini berfungsi untuk proteksi terhadap trauma mekanik, misalnya kulit, vagina, dan kantong kencing. Kemudian untuk sekresi, ekskresi, absorpsi, lubrikasi, penerimaan rangsangan, dan reproduksi yaitu pada testis dan ovarium. Ada beberapa jenis jaringan epitel. Yang pertama yaitu epitel pipi, yang kedua epitel kubus, dan yang ketiga epitel silinder. Nah, dari gambar tersebut dapat kita bedakan antara epitel pipi, kubus, dan silinder. Epitel pipi yaitu memiliki bentuk yang pipih melebar dan susunan selnya membentuk lembaran. Kemudian, epitel kubus memiliki selapis yang terdapat pada sel retina mata, sel-sel kelenjar, dan tubulus ginjal. Sedangkan yang berlapis misalnya terdapat pada sel-sel folikuler pada folikel dan saluran keringat. Kemudian epitel silinder memiliki selapis dan berlapis juga. Selapisnya misalnya terdapat pada kantung empedu, saluran keluar kelenjar, dan lain-lain. Sedangkan yang berlapisnya misalnya terdapat pada saluran pernapasan bawah, sistem dan sistem reproduksi pria. Setelah jaringan epitel, kemudian ada jaringan otot atau muskular, yaitu jaringan yang terdiri dari sel-sel otot yang bentuknya panjang dan ramping, yang mana tiap-tiap sel otot tersebut mempunyai serabut otot dan beberapa serabut otot ini akan dikumpulkan menjadi sebuah alat tubuh yang disebut dengan otot atau daging. Kemudian memiliki fungsi yang khusus untuk berkontraksi sehingga jaringan otot ini mampu menghasilkan gerakan yang mampu menggerakkan tubuh manusia baik secara pasif maupun aktif. Otot memiliki 3 jenis. Yang pertama ada otot lurik atau otot rangka. Otot ini terletak pada alat gerak aktif dan berfungsi sebagai kontraksi untuk gerakan volunter. Yang kedua ada otot polos yang terletak pada organ dalam dan berfungsi sebagai alat pergerakan di sepanjang saluran internal. Dan yang terakhir ada otot jantung, yang mana otot jantung ini terletak pada jantung dan berfungsi untuk memompah darah ke sistem sirkulasi dan menyebarkannya ke seluruh tubuh. Nah, pada gambar di sini kita dapat melihat bentuk dari ketiga otot tersebut dan perbedaan dari otot tersebut. Yang pertama otot polos. Otot polos memiliki bentuk serabut yang panjang dan ujungnya yang runcing. Memiliki satu inti sel yaitu yang terletak di tengah dan berbentuk seperti garis-garis melintang atau lurik. Sifatnya itu lambat dan tahan lama, terdapat pada dinding saluran pencernaan. Kemudian otot rangka, yaitu berbentuk seperti serabut panjang dan membentuk silindris. Inti selnya itu terletak di tepi dan tidak terdapat percabangan sel. Otot lurik ini melekat pada rangka dan sifatnya mudah lelah. Yang terakhir yaitu jantung. Serabut ototnya itu saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Inti selnya terletak di tengah-tengah, terdapat garis melintang, dan sifatnya cepat tanggap. Kemudian jaringan tulang. Jaringan tulang adalah jaringan yang membentuk kerangka tubuh. Jaringan tulang ini memiliki
dua macam. Yang pertama, jaringan tulang rawan dan jaringan tulang keras. Jaringan tulang rawan ada tiga macam, yaitu rawan elastis, rawan hialin, dan rawan fibrosa. Sedangkan jaringan tulang keras ada dua macam, yaitu tulang kompakta dan tulang spongiosa. Ini adalah gambar dari jaringan tulang rawan elastik. Dan ini gambar dari tulang rawan hialin. Kemudian ini adalah gambar dari tulang rawan fibros. Tulang keras. Jaringan pembungkus tulang keras ini terdapat pada bagian luar dan bagian dalam. Kemudian, tulang keras ini memiliki 4 jenis lamela, yaitu lamela Harvers, lamela interstitial, lamela sirkumferensi luar, dan lamela sirkumferensi dalam. Kemudian, tulang ini memiliki beberapa fungsi bagi tubuh, yaitu sebagai pembentuk tubuh, melakukan gerakan tubuh, melindungi organ-organ yang ada di dalam tubuh, melekat pada otot lurik, dan untuk membentuk sel-sel darah merah, kemudian sebagai deposit kalsium dan fosfat. Kemudian, jaringan darah. Jaringan darah adalah jaringan penyokong yang berupa cairan. Jaringan darah ini berfungsi untuk mengangkut sari makanan, hormon, zat-zat sisa metabolisme sel, dan mencegah terjadinya infeksi pada kuman. Selain itu, darah juga berfungsi sebagai media diagnosis kelainan, kekebalan tubuh, dan lain sebagainya. Jaringan darah tersusun atas sel-sel darah dan plasma darah. Komponen darah manusia itu terdiri atas tiga, yaitu leukosit atau sel darah putih, trombosit, yaitu butir pembekuan, dan eritrosit atau sel darah merah. Selanjutnya, jaringan lemak. Jaringan lemak tersusun oleh sel-sel lemak dan merupakan deposit kalori. Jaringan lemak ini terdapat pada daerah kulit, menempel pada otot, daerah usus, dan kelenjar susu. Jaringan lemak ini memiliki warna yang putih kekuningan dan inti selnya terletak di bagian tepi. Jaringan lemak ini merupakan jaringan penghasil hormon estrogen. Nah, pada gambar di sini kita bisa melihat bagaimana bentuk dari jaringan lemak tersebut. Kemudian jaringan ikat bersamaan dengan tulang rawan dan tulang keras yang membentuk fungsi mekanik sehingga disebut jaringan penyangga. Jaringan ikat ini memiliki beberapa macam. Yang pertama, jaringan ikat embrional yang terdapat pada minggu pertama pada masa embrio. Selanjutnya akan berkembang menjadi jaringan baru. Yang kedua, ada jaringan ikat dewasa. Ciri-cirinya yaitu jaringan ikatnya kendur atau longgar dan jaringan ikatnya padat karena tidak teratur sebab kedudukan seratnya ke segala arah. Contohnya terdapat pada jaringan dermis kulit dan teratur sebab kedudukan seratnya sejajar. Contohnya pada tendon mesovarium dan mesorhium. Dan yang terakhir adalah jaringan saraf yang berfungsi sebagai menerima dan mengantarkan rangsangan, membentuk sistem koordinasi, dan menghasilkan zat. Kemudian, sel saraf terdiri dari badan sel yang terdiri atas membran inti sel dan sitoplasma, dendrit yang berfungsi sebagai penerima rangsangan, dan neurit atau akson yang menghantar atau meneruskan rangsangan dan memiliki banyak cabang pada ujung-ujungnya. Kemudian macam-macam sel saraf. Ada sel saraf motorik yang mana dendritnya pendek dan neuritnya panjang. Yang kedua ada sel saraf sensorik yang mana dendritnya panjang sedangkan neuritnya pendek. Dan yang ketiga sel saraf interneuron yang mana berkutub banyak, memiliki banyak dendrit dan neurit dan sebagai penghubung motorik dan sensorik. Itulah penjelasan materi dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.